Halo Hai. semuanya, senang bisa ketemu lagi. Kita mau satu teduh bersama-sama, siapkan hatinya, Alkitabnya bawa. Kita tutup mata kita sama-sama, kita mau berdoa ya. Yuk, let's go. Tuhan, kami bersyukur padamu, kami bisa satu teduh bersama. Kami mau mendengar suaramu urapi hati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Di dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih. Sama-sama kita angkat tangan kita ya. Kita katakan, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Sekali lagi, oh, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Kami bersyukur Tuhan, ada damai dan sejahtera. Di dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Kami bersyukur Tuhan, Kau angkat kami dalam hadirat-Mu, mendekat kepadamu Tuhan. Itu yang kami rindu, Yesus, mendengar suara-Mu. Oh, oh, oh. Hiramaya sekaramaya ramakarana makaramaya namo. Hiralaya ra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 . Oh, kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu Yesus. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Kami berseru ya Tuhan, ini doa kami Tuhan. Di dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Percaya Tuhan, dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera.
dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan, dalam hadiratnya ku temukan kasihnya, dalam hadiratnya, di dalam hadiratnya ku temukan, di dalam hadiratnya ku temukan, oh di dalam hadiratnya ku temukan kasihnya. Terima kasih ya Bapa. Sungguh dalam hadirat-Mu kami temukan rasa senang, damai, aman Tuhan. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Tuhan, ajari kami untuk tinggal di dalam hadirat-Mu, untuk mengerti isi hati-Mu. Saat teduh seperti ini Tuhan, kami mau setiap hari Tuhan dalam hadirat-Mu. Ketika kami menyembah, memuji, kami membaca firman, kami sedang mendengarkan isi hati-Mu. Kami sedang connect dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami sebentar mau baca, biarkan bukan sekedar pembacaan Tuhan, tapi biar isi hati Tuhan kami rasakan, isi hati Tuhan kami tangkap, dan jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Yuk kita baca pembacaan kita hari ini di Markus 8 ayat 31 sampai 38. Kita buka ya Alkitabnya, Markus 8 ayat 31, kita baca bergantian 2 ayat. Mulai dari kakak dulu. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Ayat 31, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Ayat 33, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Ayat yang ke-35, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Ayat 37, karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Waktu kita baca ini mungkin kelihatannya peringatannya Yesus keras ya terhadap murid-muridnya dan terhadap orang-orang di situ. Tapi hari ini kakak mau fokus dengan ayat yang ke-38. Sebab barang siapa malu karena aku, di sini adalah karena Yesus. Siapa malu karena Yesus dan karena perkataan Yesus di tengah-tengah angkatan yang tidak setia, di tengah-tengah lingkungannya saat itu. Anak manusia, yaitu Yesus, pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya. Jadi di sini tuh kita diingatkan lagi bahwa jangan malu untuk mengakui Yesus. Jangan malu untuk mempertahankan iman kita, menunjukkan iman kita. Kak, aku gak malu kok, aku cinta Tuhan Yesus. Tapi tanpa sadar ya, seringkali mungkin
Kita itu enggak sadar kita itu bisa loh malu karena Yesus. Contoh paling sederhana ya, waktu di sekolah. Kita tahu sih kalau di firman Tuhan diajarin di gereja, orang tua ngajarin nggak boleh bohong, nggak boleh menyontek, kita tahu. Menyontek itu sama dengan bohong. Tapi pada saat di sekolah, teman-teman semua di sekeliling kita nyontek. Kita sudah berkomitmen, oke aku ujian yang kali ini aku gak mau nyontek. Terus tiba-tiba waktu kita kerja ujian, teman kita noleh-noleh. Nomor dua. Wah, kita bergumul langsung dalam hati. Kalau aku gak kasih tahu jawabannya, nanti aku dibilang anak sok baik, sok suci. Gak apa-apa wis, kasih jawaban, toh aku gak nyontek. Kita kompromi. Karena kita takut kalau misalnya kita nggak ngasih jawaban, kita dijauhi teman. Kita nggak punya teman. Itu adalah salah satu contoh kita malu sebenarnya menunjukkan iman kita. Kita malu kalau misalnya kita itu tetap benar. Harusnya kita berani bilang, sorry aku nggak mau nyontek, aku nggak mau nyontekin karena aku sayang Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sedih kalau aku nyontek. Itu salah satu contoh, ternyata dalam hidup kita malu menunjukkan iman kita. Kita malu menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan. Anak yang sudah ditebus Tuhan. Contoh lainnya, kita tahu sih kita ini semua dipanggil untuk memberitakan Injil. Untuk kasih tahu teman kita tentang Yesus. Ternyata di sekolah banyak teman kita, di keluarga kita mungkin sepupu-sepupu kita banyak yang belum kenal Yesus. Kita itu dipanggil untuk kasih tahu tentang Yesus ke mereka. Tapi pada saat kenyataannya, wah kita di gereja itu berapi-api. Kita berdoa untuk sekolah-sekolah, kita berdoa untuk jiwa-jiwa, kita berdoa untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan. Tapi pada saat di sekolah, tiba-tiba, kalau aku ditolak gimana ya? Kalau mereka nggak mau malah menjauhi aku gimana ya? Sudah nggak usah kasih tahu lah. Nah itu juga contoh, ternyata kita itu malu mengakui Yesus dalam hidup kita. Justru ya, kalau kita itu punya barang berharga, coba barang berharga apa yang kamu miliki. Mungkin boneka kesayangan, guling kesayangan atau apa. Kita itu bangga dengan barang yang kita miliki. Contohnya lainnya atau mungkin kita bangga sama papa mama ya. Kita sayang sama papa mamanya kita. Bayangkan ya kalau misalnya kita itu malu. Kita itu bilang gini sama papa mama. Papa mama kalau jemput aku di sekolah gak usah jemput di depan sekolah. Jemputnya mobilnya di sana aja atau motornya di situ aja yang jauh, nanti aku jalan ke sana. Karena kita malu nunjukin papa mama ke teman-teman kita. Can you imagine, bisa kita bayangkan perasaannya papa mama? The same way, sama dengan perasaannya Tuhan, Allah Bapa, Yesus. Waktu kita itu malu ngomong tentang Yesus, waktu kita itu takut takut untuk tetap berada di jalan yang benar, di tengah-tengah teman kita yang salah. Kita itu sebenarnya sama seperti tadi, kita malu sama papa mama, kita malu sama Yesus. Padahal seharusnya kalau kita terima Yesus, kita sayang sama Tuhan Yesus. Yesus yang sudah mati di atas kayu salib buat menebus dosa kita. Kita itu harusnya bangga. Harusnya justru mereka yang belum kenal Yesus ini, kita harusnya tell them dengan bangga. Tahu gak, aku punya sahabat yang baik sekali. Sahabatku yang selalu ada, yang sayang sama aku. Dan gak cuma sayang sama aku, sayang sama kalian juga. Kita itu bangga cerita tentang Yesus. Kita itu bangga kalau kita itu, jangan bangga kalau kita itu ikut-ikutan nakal. Ikut-ikutan melakukan hal yang gak benar. Justru banggalah waktu kalian tuh bisa bilang, enggak ya, karena aku tahu itu akan menyedihkan Tuhan Yesus. Aku gak ikut ya. Kalau diajak yang gak benar, berani ya nunjukkan iman kalian. Justru ada ayatnya ya, kalau terang itu harus ditaruh di atas gunung, bukan di bawah kolong.
Waktu kita itu terima Yesus sebagai juru selamat, Yesus ada dalam hidup kita itu jadi terang. Terang yang berjalan di sekolah. Kalau di rumah kita itu terang yang ada di rumah. Kalau terang jangan malu, jangan ditaruh di kolong. Ditaruh di atas gunung supaya bisa menyinari kota-kota, bisa menyinari teman-teman kita. Justru dari iman kita yang kita tunjukkan itu, dari kita tidak malu, kita berani ngomong tentang Yesus, berani untuk tetap jadi orang yang benar. Justru kita itu jadi teladan. Lalu teman-teman kita yang selama ini itu tahu kebenaran juga tapi takut atau malu untuk ngakuin, ngelihat kita, oh aku punya teman yang juga benar. Oh aku lihat teladannya dia, aku juga mau ikut. Justru kamu akan dikelilingi dengan orang-orang yang juga benar. Kamu akan menginspirasi mereka untuk juga berani, benar, menunjukkan iman, tidak malu, justru bangga punya Yesus. Amin. Yuk ya, hari-hari ini kita berani untuk melakukan hal yang benar. Berani bukan karena kita itu mau sok-sokan, karena kita cinta sama Yesus, kita bangga punya Yesus. Kita tutup Alkitab kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Yes Jesus. Untuk selamanya Tuhan, kalau dari kecil kami kenal Engkau, dari kecil kami mencintai Engkau Tuhan, sampai dewasa Tuhan kami janji, kami akan mencintai Engkau, kami akan tumbuh bangga punya Engkau Yesus. Maafkan kami kalau pernah kami malu Tuhan, kalau pernah kami gak berani Tuhan menunjukkan iman kami. Tapi hari ini Tuhan, kami tahu kebenaran ini. Kami mau berani menunjukkan iman kami di tengah-tengah lingkungan kami. Jadikan kami terang yang ada di atas gunung itu, yang menerangi Tuhan, yang jadi teladan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Roh Kudus bantu kami ya selalu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Kita tidak akan malu sebagai anak-anak Tuhan. Justru kita bangga. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bangga jadi anak-anak Eagle Kids. Oke? Ayo kita mau praktek ya. Kalau biasanya kalian kirim stiker di grup-grup WA mungkin, di grup teman-teman sekolah ya. Atau link YouTube, atau link untuk games. Sekarang ayo kita share ya promo. Untuk besok hari Sabtu tanggal 9 Desember kita akan ada acara Natal Eagle Kids. Yeay. Jam 1 siang di rooftop Pakuwon Mall ya. Kalian bisa langsung ke sana jam 1, ajak teman-teman, bagikan broadcast itu promonya ke teman-teman kalian di sekolah, teman-teman yang kalian kenal, yang belum pernah datang ke Eagle Kids, yang belum pernah percaya kepada Tuhan Yesus. Bagikan, jangan malu, bagikan tentang Tuhan Yesus. Dan ayo semuanya join besok sama-sama kita rayakan bersama-sama Natal Eagle Kids hari Sabtu besok. Sampai ketemu besok. Bye-bye. God bless you.
Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.